Senior Community Associate dari ITN. Tadi udah sedikit introduction seputar ITN. Dan sekarang nih kita akan masuk ke intinya, di mana kita akan langsung ngobrol-ngobrol di press conference podcastan 2024 yang merupakan ajang pencarian bakat baru kreator video podcast yang diinisiasi oleh Podcast Ancur, sponsored by Spotify and supported by Es Teh Poci Instant Powder. Ini sedikit info aja untuk teman-teman media. Kalau kita melihat bahwa minat publik terhadap podcast makin kesini makin meningkatkan ya. Dengar-dengar nih, ini data dari Spotify, data orang dalam nih yang akan saya bocorkan ya. Kalau ternyata berdasarkan data dari Spotify dalam 5 tahun terakhir, konsumsi podcast dalam format video itu tercatat 6 kali lebih banyak dibandingkan format audio. Di sini ada yang suka nonton podcast tapi formatnya video? Suka pada nonton ya? Nah, ini menunjukkan bahwa industri podcast memang punya potensi besar dan memerlukan lebih banyak lagi kesempatan untuk terus berkembang. Keadaan inilah yang akhirnya membuat Podcast Ancur menginisiasi Podcast Hunt, dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama mereka seputar Podcast Hunt 2024. Kita cari tahu bareng-bareng sebenarnya apa ini yang namanya Podcast Hunt. Gak usah pakai lama-lama lagi, langsung kita sambut. Ini dia inisiator dari Podcast Hunt, teman-teman dari Podcast Ancur. Ada Randika Jamil, Patra Gumala, dan Dias Danar. Tepuk tangan dulu dong. Silakan abang-abangku. Siap. Silakan. Oke. Boleh sahabat-sahabat teman-teman media dulu, halo-halo dulu boleh? Kita kasih mic-nya ya abis ini ya. Biasanya nih teman-teman ini soalnya nge-MC semua, sekarang di MC-in ya. Selamat siang teman-teman media. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir hari ini membelah hujan dan melawan himbauan WFH ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Gantian dulu ya, sekarang saya di sini dulu ya. Biasanya ketemu teman-teman media yang si press con film nih kita ya. Terima kasih. Abis ini langsung live podcast di sini enggak? Kontraknya beda ya. Ini yang kita pengen tahu nih sebenarnya buat teman-teman media yang hadir di sini juga, mungkin boleh ceritain dikit latar belakangnya. Kenapa sih pengen ngegelar Podcast Hunt 2024? Terus yang kita penasaran juga sebenarnya kenapa baru tahun ini? Oke, sebenarnya ide awalnya tuh udah lumayan cukup panjang, mungkin udah dari 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi ide awal itu hampir setiap minggu kita tuh di tag sama podcast lain gitu, yang kita nih podcast apa lagi nge-tag, kayak terus dia DM, bang dengerin podcast saya gitu. Hampir setiap minggu dengan podcast yang berbeda-beda deh, banyak banget, sampai akhirnya kita kepikiran apa kita bikin podcast ya. Cuman tahun lalu kita ada tour juga kan, tour live podcast, jadi kita endapkan dulu si ide ini. Terus dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang masih ada tuh nge-tag dengerin podcast kita. Nah di awal tahun Podcast Ancur tuh akhirnya bikin satu IP lah, kita bikin open collab aja deh. Jadi untuk podcast baru atau podcast yang pengen promo, collab aja sama kita sekalian gitu. Nah dari situ ternyata banyak banget, sampai kita juga wah kayaknya nggak cukup nih kalau kita setiap minggu open collab nih. Dan selain itu juga kita mulai melihat teman-teman kita yang awalnya nge-podcast bareng tuh udah mulai stop ya, kayaknya stuck juga tuh mereka nih, kenapa nih, sayang banget, sedih juga kan ngeliat yang berjuang bareng terus mereka berhenti. Nah dari situ si Podcast Ancur mikir gimana kalau kita berbagi ke podcast lain, gimana caranya nge-grow podcast ini jadi IP yang tadinya kita senang-senang dan bisa jadi peluang juga gitu. Jadi kita pengen berbagi, sekalian aja lah kita kumpulin, bikin event dari A sampai Z nya, gimana create podcast dari ngerekam, upload sampai akhirnya jadi bisnis lah. Di situ akhirnya ide podcastan ini muncul dan waktunya pas ketemu dengan Spotify juga di tahun ini gitu. Di tahun 2024 sama salah satunya yang melatar belakangi kita juga karena melihat industri ekosistem podcast yang semakin ke sini tuh semakin besar gitu peluangnya. Karena secara industri di
kalau bisa dibilang podcast tuh umurnya baru 5 tahun lah, dari 2019an, dipotong pandemi 2 tahun, jadi masih punya peluang besar banget untuk industri ini tuh berkembang gitu. Makanya kita pengen kayak ya udahlah, karena kita ada di industri ini dan kita peduli sama ekosistemnya gitu, jadinya kayak ya udah, kenapa kan kita berperan untuk terus menelurkan podcaster baru, jadi podcast ini terus ada regenerasi gitu. Betul, karena balik lagi sih, kita akan terus berkarya pasti, tapi juga kalau yang pemainnya hanya kita lagi juga pasti nanti akan ada kebosanan, kejenuhan, itu udah pasti, kita udah jamin. Jadinya kita ingin undang juga, kita ingin cari juga podcaster yang memang punya kualitas yang cukup bagus, tapi mereka belum comes up atau belum kelihatan gitu. Nah makanya kita ingin undang nih, ayo karena sekarang ekosistemnya ingin kita besarkan, dan juga udah banyak secara bisnisnya juga udah mulai berkembang. Ya semakin tahun semakin bagus gitu. Dan tadi ditanyain kenapa tahun ini? Ya karena kalau 200 tahun yang lalu kita belum ada itu benar. Itu masalahnya kita. Podcastnya belum ada juga ya. Belum ada podcast, belum ada listrik. Mungkin belum ada benar. Ini nih Prestonnya jaminan rugi. Jadi beban kan? Jadi beban. Terus penasaran kita berikutnya nih, tujuannya sebenarnya apa? Aimnya apa? Apakah pengen bikin pemainnya lebih banyak lagi? Atau mungkin industrinya pengen sebesar apa dari kalian? Betul, salah satunya pengen industrinya membesar. Jadi kalau kita ke mall, terus kalau tokonya cuma 1, 2, 3 toko gitu kan gak seru ya ke mallnya kan. Tapi kalau kita ke mall terus tokonya banyak, kan seru mallnya. Dan semakin banyak mallnya, makin banyak tokonya, makin ramai lagi. Jadi makin banyak industri-industri lain yang keserap juga. Teman-teman brand makin ngeh, teman-teman media makin ngeh dengan adanya podcast industri ini gitu. Tujuannya itu jadi secara industri bisa berdiri sendiri dan juga bisa tidak hanya menjadi pelengkap di menu-menu, let's say kayak konser atau misalkan acara-acara off-air lainnya, tapi bisa jadi menu utama gitu si podcast ini. Karena kalau misalkan kita lihat terus, kalau udah banyak banget nanti podcast gimana? Nah, gua analogiin ke food court. Kalau misalkan di food court kan satu lantai semuanya jual makanan ya, bahkan mirip-mirip gitu, tapi tetap punya pembelinya masing-masing gitu. Nah, gua sih punya keyakinan kalau makin banyak podcast, berarti makin banyak juga pendengar yang ke-build, makin banyak juga industri yang dengan industri podcast, dan akhirnya bisa ngebuka peluang-peluang industri podcast ini berkembang ke industri-industri lainnya dan berkolaborasi dan lain-lain. Gitu. Dan kalau target kita juga sebenarnya nggak pengen si podcast ini berhenti di Jakarta sentris doang gitu. So mengingat tahun lalu tuh kita kan jalan ke 5 kota ya. Terus dengan sebuah brand, terus pertanyaan berikutnya selain podcast Ancol di kota ini ada podcast apa lagi ya? Nah itu kita juga siapa ya gitu. Akhirnya kita bawa podcast yang dari Jakarta lagi. Kita sih pengennya si podcast ini nggak berhenti di Jakarta sentris, tapi nyebar ke seluruh Indonesia lah kalau bisa gitu. Karena dengan karakteristik dan pendengar masing-masing tuh pasarnya pasti ada. Ya betul. Karena juga itu juga yang kita pikirkan, tujuannya adalah tidak Jakarta sentris, dan kita juga yakin di setiap daerah pasti punya kekuatannya masing-masing. Kita bisa ambil contoh kayak Mendoan di Surabaya gitu, betapa kuatnya mereka di Surabaya. Terus juga pasti akan ada kota-kota lain, kota-kota besar lainnya juga yang sebenarnya punya kekuatan yang seperti itu, tapi mungkin belum aja. Nah dengan ini mudah-mudahan mereka bisa terbangun dan akhirnya menyadari, karena kalau semuanya akhirnya Jakarta sentris juga balik lagi secara bisnis kita nggak mungkin semuanya di sini. Padahal misalnya di kota-kota entah di Bandung, di Jakarta, Surabaya, Makassar, Lampung, Palembang, entah dimanapun itu, mereka pasti punya kekuatan bisnis masing-masing kan, yang pasti bisa diserap sama si podcast itu juga. Ketika memang sudah punya local hero masing-masing, ya jadinya kan nggak harus selalu datang ke Jakarta untuk mencari itunya. Mereka bisa besar dulu di sana, sehingga nanti dimanapun kotanya mereka juga udah punya tempatnya masing-masing gitu. Dan di tiap kota podcastnya jadi rame. Jadi nge-trigger local heroes di sana. Ayo bikin wadahnya. Betul. Udah gitu taruh dong di Spotify. Pasti. Jadi kita menggandeng, dan juga thank you banget untuk Spotify for supporting us. Tepuk tangan buat Spotify juga, karena
ini salah satu misi kita kalau kita bikin podcastan ya, kita pengen platform yang nemenin podcast Ancur dan juga pendengar kita selama ini yang akan nemenin kita. Oh, ya kan, karena platform kita saat lo podcast ya di mana? Spotify kan? Spotify. Karena podcast Ancur mulai podcast di Spotify. Podcast-podcast yang besar sekarang yang kita lihat yang bikin acara kayak let's say Kesmas, Rapot, BKR, mereka mulai podcast di Spotify. Di Spotify. Iya, jadi Agak lain tuh kalau agak ada lain. Spotify, Betul. nggak akan dapat 9 juta penonton. Agak lain kalau nggak mulai di Spotify itu cuma lain doang. Bukan aku agak. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan memang ya kita mulai podcast di Spotify, makanya kita hashtag campaign yang kita bawa juga kan mulai podcast di Spotify. Yang itu bisa menjadi beneran memang lo mulai di jalur yang tepat lah, gitu barengan sama Spotify. Gitu. Tapi barengan cerita kerjasamanya tuh gimana ceritanya? Ceritanya gini. Keren. Dari waktu itu kita lahir di keluarga yang miskin. Kita barengan sama Spotify itu udah hampir 4 tahun ya. Iya, ya, 2020-an lah. 2020-an barengan sama Spotify dan sering ngobrol dengan teman-teman Spotify sama Calvin sama Intan, Zaf, Ivan, Carl gitu. Mereka tuh selalu memberikan peluang kepada podcaster-podcaster untuk lo punya sesuatu apa, ada yang mau kita kolaborasi dan kerja bareng, ayo Open ya? yes, karena gue melihat ada kepedulian dari Spotify ini untuk industri podcast di Indonesia. Makanya nggak cuma podcast Ancur, dari acara event besar sebelumnya kayak Podfest itu, podcast festival itu disupport sama Spotify juga. Betul. Dari podcast Mas. Yang Pak Dias ketemu Bernadia. Betul. Betul. Dan di situ juga udah kelihatan kan yang tahun ini yang penonton berapa 1000-an ya? 3.000 ya? Iya, Yang podcast terakhir itu penontonnya aja udah sampai 3.000 kan kayak kelihatan berarti emang demand dari pasarnya itu udah gede juga. Yes. Dan akhirnya beberapa ide muncul yang tadi kita ajukan, dan akhirnya Spotify menangkap baik ide kita sesuai dengan visinya mereka. Kalau pengen perkembangan industri podcast ini tumbuh dan besar ya harus ada pelaku-pelakunya. Gitu, akhirnya terjalinlah kerjasama ini. Nah, itu dia nih. Udah sedikit dari podcast Ancur cerita seputar kolaborasinya bersama dengan Spotify. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngundang Spotify-nya juga nih. Betul. Ya. Nah, maka dari itu we would like to invite Carl Zuzante, Head of Podcast Spotify Southeast Asia, to join us and talk a little bit more. Boleh tepuk tangan lagi dong, tepuk tangan lagi dong. Nah. Halo Carl. So, how's it going, Carl? Very good, thank you. Hello everyone from the media. Thank you for coming down today to support this event. Really good to see all of you. I know a lot of the media in Indonesia are early adopters of podcast listening. I mean, a lot of friends I have in the media obviously they love podcasts. So thank you for being podcast listeners and podcast supporters, those of you who love the format. And thank you for coming down today. And thank you for sharing with us as well, because we would like to know more about this idea of podcasts in Indonesia, generally in Southeast Asia, and especially in Indonesia. If you can tell us a little bit about the current landscaping of podcasts in Southeast Asia and of course in Indonesia. Sure, okay, yeah. First I would say Diaz stole my analogy about the food court. I use the analogy a lot, so that sounds familiar. Emang makanan terus soalnya kalau dia emang filosofinya makanan terus. So I think the first thing about the podcast ecosystem in Southeast Asia is it is very dynamic. Okay. Right? It is a very fast-growing ecosystem. We have a lot of new creators coming on board all the time, and then the platform is always evolving, and I'll talk about it later on. So it's what happened now. 2 years ago was very different. 2 years ago we had quite a different strategy with the exclusive and original. Now we are changing our strategy, right? And 2 years ago we started. So within 5 years, it's been a very dynamic business. People in Southeast Asia are very technology savvy. They adopt new technologies, digital technologies very quickly. So if the user is quick to adopt, then the creators have opportunity to grow their podcast. Why? Because the users are very open to it as well. So we have a very vibrant ecosystem. The amount of creation since in the past 4-5 years in Spotify is 12 times bigger than what it was before. 12 times bigger. Yeah, we have a lot of podcasters coming in. Okay. Right? And of course, it's one thing to come in, but to be successful and grow is another thing. And I think a big part of this podcast hunt is about that, that journey, about bringing podcasters in,
and helping them to be successful. Oke. Kalau kita bisa summarize sedikit dari obrolannya Pak Carl tadi, kalau kita ngelihat dari industrinya, Pak Carl dari cerita dari beberapa tahun terakhir emang growth-nya di Indonesia sangat besar sekali. Udah gitu mendorong banyak podcaster baru, dan dilihat juga strategi yang ada beberapa tahun lalu dan strategi yang sekarang pun tentunya berbeda. Jadi makin kesini inovasi-inovasi yang dilakukan sama Spotify pun makin banyak, dan salah satunya adalah bersama dengan Podcast Ancur bikin podcastan 2024, karena kita lihat banyak orang-orang yang pengen bikin podcast, tapi gimana caranya untuk bisa sustain, bisa sukses, itu kan adalah hal yang pengen dipecahkan bersama-sama. Oke. Can I just add to the analogy of the food court? Sure. I would say now we have a lot of customer in the food court. Okay. But if the podcaster is the food store, we still don't have enough. Okay. Yeah, we have Ancur, we have Agak Lain, we have Podcast Yolo. These are big podcasts, but there's not enough. Okay. The consumer needs 5 good new podcasts every day for comedy. Wow. They need 5 new horror shows every day. Okay. That is an industry, and we are building it, but we have more room to grow. A lot more. Jadi tadi kalau bisa dianalogiin dikit, kayak podcast itu seperti food court gitu ya, dan konsumennya adalah orang-orang yang pengen makan di dalam food court itu. Konsumen itu minta sebenarnya lebih banyak lagi, karena sebenarnya kekurangan yang namanya podcaster. Jadi kalau tadi dibilang sehari butuh 5 podcast komedi, 5 podcast horor. Jadi ini adalah sebuah kesempatan, it's an opportunity untuk talent baru untuk bisa growing podcast mereka. So just one more thing, right? Spotify has more than 10 million music artists, Yes. right? So every music artist in the world is on Spotify. We've got millions of podcasters, but not enough. So we want more, basically. Artis musik di Spotify itu sekitar 10 juta, 10 millions, lebih dari 10 juta, tapi ternyata itu aja kurang untuk konsumen yang mereka suka mendengarkan lagu-lagu. Jadi kayak Spotify ini terus pengen mencari talent terbaru, baik dari podcast, dari musik, dan tentunya dari hal-hal yang lain. Coming into the next question, Spotify, we would like to ask the strategies or initiative to support the local podcast, because Podcast Ancur did mention about the local heroes. What are your strategies from Spotify? Right. So the first global strategy, because Spotify is both global and local. The first local strategy is our global strategy of having a very powerful platform with Spotify for podcasters. So if you go to spotifyforpodcasters.com, you learn how to start a podcast, you learn how to grow a podcast, you can host your podcast, and very importantly, there's all the data you need, right? So by providing podcasters, because from 2003 to 2018, if you're a podcaster, it's not easy, right? You have to make a podcast in a studio, you have to rent a hosting platform, the hosting platform has to push out, you may or may not get data. So we made it all into a one-stop shop. If you want to start a podcast, while it is crucial, like Podcast Ancur is going to help us, most of the information for a starting podcaster is there. We have all the tools and all the tips and the tricks. So that's the first strategy. Our global Spotify for Podcaster is a great platform. The next strategy we had, as you can see in all the local activations, the first is that we engage our local podcasters, right? So if you're a podcaster, there is someone in Spotify you can talk to, right? Or I can assure you, if you start a podcast and your data and your podcast is growing, you'll get a call from Kelvin, our partner manager, saying, "Hi, I'm Kelvin from Spotify. Congrats on your podcast. Can we talk? Can we help you?" Right? So we are very engaged with the community because we want to help them grow. So we would engage them at a personal level. And then we have, for example, master classes, right? So we have regular master classes where we would, okay, it's different classes for different podcasters. If they've been doing it for 2 years, this kind of master class. If you're brand new, this kind of master class. One of the things we've done is we've got Podcast Ancur in very often to help us with the master class. So it's like, maybe we talk for 30 minutes, then that Ancur will tell you how they do it, because they are a podcaster like you, right? So that's very important that we engage our podcasters for that. Another thing that we've been quite aggressive with is, now that we have no secret, horror is big, comedy is big, Ramadan is big for podcast consumption, we will do events around that period. So we did the podcast comedy activation, we do a horror activation every year. Ramadan, we have a wonderful product
and we'll keep doing that. So that feels very local, and then the creator is supported because during Ramadan there's more creation, there's more promotions. Same with the comedy festival. So that's another thing that we're doing. I would say that's how we are really localizing. And of course, the last thing I would say is that we work quite closely with music activation as well. Okay. So when there's a new artist coming on board, there's a new music product, we pull the artist into the podcast. So for example, if Pamungkas appears on a podcast, yes, and people search for Pamungkas, they see the song, oh, but he's also on a podcast to listen as well. So this is another way that we're integrating music and podcasts. Okay. And again, these are things that we're doing, and we keep innovating as the years go by. So podcast Ancur next guest will be Dua Lipa, is that correct? Amin. Yes. Kelihatan yang amin yang paling kenceng yang mana ya? Bernadia cukup. Oh, Bernadia is enough ya? Yeah. Okay. Karena that's the one that will Next 5 episode guest will be Bernadia ya? Bernadia. Gila, benar-benar. Tadi kalau kita bisa summarize sedikit dari obrolannya Carl, dia cerita soal ngomongin local heroes ini ternyata adalah bagian dari global plan dari Spotify sendiri. Karena kalau misalnya perkembangan dari podcast-podcast lokal sudah semakin besar, itu tentunya akan membesarkan juga podcast secara besar secara industrinya. Dan salah satu hal yang paling penting adalah ketika dulu orang-orang tuh pengen bikin podcast, mereka kesusahan. Mungkin dari studionya, dari alat-alatnya, atau mungkin dari gimana cara bikin podcastnya, itu semua sudah dipermudah dari Spotify. Dan yang paling penting lagi adalah ternyata emang Spotify itu memberikan data yang jelas. Datanya bikin podcast, naik dikit, langsung ditelepon, betul ya? Langsung ditelepon, ditanya kapan nih kita bisa bantu apa? Karena emang keterbukaan yang sangat bagus sekali antara platformnya itu adalah Spotify dengan para podcasternya, dengan para creatornya. Dan yang paling penting lagi tadi udah di-mention dikit, ada masterclass. Jadi podcasternya sendiri pun bisa membantu podcast-podcast yang baru ada, yang lagi baru belajar. Langsung contohnya jadi podcast Ancur sendiri sudah sempat untuk bikin masterclass gitu ya. Masak gitu ya? Masak. Itu master chef. Oh sorry. Namanya bukan master class, master chef. Sorry. Kan biar komedi dikit ya. Bagus. Bah, lucu loh, kamu bikin podcast. Saya Bikin podcast lah, masa siaran lah. izin lah, my senior. Apa lagi kok jadi lupa tadi. Tapi yang paling penting adalah emang Spotify menyediakan semuanya khusus untuk podcaster-podcaster yang sedang mau berkembang, bahkan baru memulai. Ini makanya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. What drives Spotify to support Podcast Hunt 2024? So, like I said, we realized that if you're going to be successful in the market, we need to do activation, right? And the best way to do it is to work with people who are already in the market doing it. I started in Spotify 2019, and at the end of 2019, I said, we must do a podcast hunt, right? And then what happened in 2020? Well, there was the pandemic, right? So it lasted for a long time, and we kept speaking to Ancur about doing it. A podcast hunt is a great way to excite the industry, get new creation. Okay. But one of the more important things, and really the key here is not that difficult to recruit, but to get people to be successful, you need to be trained, right? And part of the process here is about not just recruitment, but training, support, mentorship. And that's what Ancur can give to the podcasters. We're not here just to like do this one-off to get a lot of. In fact, this is not about listeners, right? This is about getting new creators and helping them to be successful, because then the audience is going to love it. So that's the first and main reason why we are supporting this podcast hunt with Podcast Ancur, right? We really feel it's time. It would be nice to do it earlier, but this is actually a good time now. Okay. Yeah. So we're really excited about it. Jadi plannya sebenarnya udah dari tahun 2019, tapi gara-gara 2020 COVID pandemi tertahan dulu sampai akhirnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk ngajak nih podcaster-podcaster baru untuk melihat seperti apa podcast dan industrinya, dan ngelihat sendiri karena udah ada success story dari abang-abang podcast Ancur salah satunya, jadi menginspire podcaster-podcaster baru. So moving on to the questions about hopes and expectations. What are your hopes and expectations for this podcast hunt, and your wishes for the finalists? Well, the first hope is that we get a lot of people taking part.
a lot of entries, right? And then of those people who take part, we have a few successful podcasts. Okay. That's as simple as that. If we can get a handful of podcasts who really like it, who are growing, that's going to be one thing for us. The second thing is just by doing this, we will drive awareness around podcasting, right? The market will know that Spotify is still very invested in podcasting. We still believe in it. We're still innovating in it as well, right? So that's the second thing that we hope for. And the third one is that we might have touched upon it briefly, but we've launched video podcast capabilities in Spotify since the start of last year. So one hope is that this is a great way to turbocharge the creation of video podcasts, because when we started, it was audio, but now no, it's sort of like video on Spotify is working. I give you a stat: if you have a video podcast compared to non-video, you have a 6 times bigger opportunity to get your audience. Okay. So why? Because when you are, on a video, it's easy to share your promotion, first of all, right? It's easy to capture an image to share. Secondly, on the app itself, when you watch Spotify and you see a video, a kind of a clip, right? Sure. It's like, I like what they're talking about, and you go in, and it's really what you saw in the thing. In the old way, when there's no video, the promotion and the content may be different. So people come in and they leave. So we find that people click and the retention is much higher. Oh, okay. Right? And then there's so many benefits for the creator. They can, in the future, there's sponsorship. There's easy to put a sponsor in a video environment, right? You cannot say, I'm opening a Coca-Cola now I'm drinking. No, but it's just there. So these are just one of the many advantages of having video. Okay. So that's my hope is, first of all, creation, successful creation, hype, and the last point would be a video adoption. Okay. That's why di podcast Han 2024 ini kita formatnya adalah semua video podcast. Oke. Gitu, karena itu mudah bikinnya dan juga peluang bisnisnya lebih besar dan juga bisa menambah dan juga mencakup pendengar jauh lebih besar dibanding audio only. Oke. Gitu, karena buatnya gampang banget kan. Yang pakai handphone sekarang udah bisa. Video podcast udah jadi gitu. Jadi semudah itu. Jadi kita memang adjustnya memang untuk persyaratannya adalah video podcast. Oke. Tadi udah dirangkum sedikit gitu ya. Kalau misalnya bikin video podcast dibanding podcast dengan audio aja, video podcast punya kesempatan 6 kali lebih besar untuk bisa mendapatkan range yang lebih bagus lagi. Ada kesempatan juga untuk bisa brand placement, ada kesempatan juga untuk orang-orang ternyata perhatiannya lebih besar ketika menonton video podcast dibanding podcast audio only. Jadi salah satu tipsnya dari tadi disebutkan sama Pak Carl di situ adalah seputar video podcast, dan harapannya sih sebenarnya adalah industrinya lebih besar lagi, pemainnya tambah banyak. Tadi seperti yang udah dianalogikan di awal, food courtnya, stallnya makin banyak nih. Yes. Karena kalau stallnya makin banyak, pasti orang-orang yang mau ke sana akan lebih banyak dan industrinya akan lebih growing lagi. Jadi mudah-mudahan ini ngebantu nih buat teman-teman podcaster di luar sana yang ingin memulai gitu ya. Tempatnya adalah di Podcastan 2024. Betul. Dan dimulai dengan Reza Al-Qadri ya bikin podcast ya di sini ya. Pendaftar pertama the first. Kontennya apa ya? Ya udah terus saya pikirin. I will make podcast by assist from podcast Anjo. Yes. Thank you very much Pak Carl udah memberikan pemaparannya tadi seputar podcast 2024. Berikutnya nih kita pengen memanggil para juri. Betul, kan banyak yang tanya kalau misalkan ya udah pertandingan perlombaan jurinya siapa? Gitu. Itu dia. Jadi Bung Toel bukan? Bukan. Mas Ana. Yang pertama sebagai juri kita ingin mengundang Oki Rengga dari podcast Agak Lain. Boleh tepuk tangan dulu dong. Silakan. Ya. Halo dulu Bang, silakan Bang. Bercanda. Iya. Ya. Halo. Iya. Mulai. Lagi Mainan. Ya. Selamat siang. Iya. Terus. Kepingin. Ya. Halo semuanya teman-teman, selamat siang.
Aduh hujan lagi, helmku kok balik gini tadi. Berikutnya kita juga pengen mengundang juri kita, Novita NG dari podcast YOLO, Your Life with Ours. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Silakan. Lama nggak muncul. Turun lagi. Selamat siang semuanya, apa kabar? Selamat siang. Ini langsung ke pertanyaan kita untuk kedua juri nih. Mungkin pertanyaannya boleh diceritain sedikit. Awalnya pas ditawarin buat terlibat, itu gimana ceritanya dan kenapa mau? Permasalahannya itu? Dipaksa. Dipaksa. Oke. Ya, namanya kawan. Gak mungkin gak dibantu. Minta tolong bantu ya Ki. Iya, aku bilang. Nah, gitu aja lah. Gampang. Diajak di chat, Bang ini mau ada ini, bantu ya Bang. Iya, aku bilang. Aku tanya berapa harganya. Sampai sekarang belum tahu bahkan. Sampai sekarang belum tahu Oki dibayar berapa. Akhirnya udah tahu. Belum tahu nyesel. Enggak. Emang ditelepon sama Bang Dias, minta bantuin, dibilang mau bakal ada podcast Han. Aku juga, menarik nih kayak begitu, karena sempat ada pernah sekali ya pada saat itu podcast Mas melakukan itu, dan menurutku jadi banyak warna-warna baru di podcaster Indonesia. Jadinya aku ya udah oke, ayo aku bilang. Oke. Kalau aku ya, dia pintar pendekatan lewat suami saya. Oh gitu. Teman main tenisnya. Jadi pendekatannya lewat suami saya, terus dibilangin ya, kamu kalau diajakin jadi juri podcast mau nggak? Mas siapa? Sama dia. Oh gitu. Terus ya udah, jadi dia yang briefing saya. Jadi semuanya lewat suami saya. Jadi tapi pas diceritain, menarik juga ya gitu. Maksudnya ada podcast Han, selama ini kita taunya ada pemilihan atau Han yang lain. Tadi apa? Perlombaan ya kan? Ada perlombaan yang lain. Pas dibilang ada podcast Han, menarik nih gitu, karena memang ternyata kan kita suka tahu ya demandnya podcast sekarang luar biasa. Sementara pemainnya sebenarnya kalau kita lihat di urutan cukup banyak ya, tapi ternyata yang meninggalkan kesan dan bekas tuh berbekas teman di hati itu gak terlalu banyak. Jadi oke banget gitu. Jadi oke, ayo gitu. Yes, aja. Tapi langsung bisa pendekatannya. Langsung. Jadi emang gini, kalau gue boleh menambahkan, pendekatan juri ini salah satu hal yang paling penting dalam podcast Han. Oke. Ini lama banget kita nge-create-nya siapa yang paling pas untuk ada di posisi juri, karena this is the important thing untuk sebuah perlombaan kan. Nah, kita pengen yang punya pengalaman dan juga udah punya kualitas. Oke. Nah, akhirnya keluar dua nama yang memang dari awal saat nama itu dikeluarkan kita udah sangat setuju. Pertama ada Oki dari Agak Lain, yang kita tahu IP podcastnya sudah berkembang kemana-mana, udah jadi film yang teman-teman juga udah nonton gitu kan, 9 juta lebih gitu. Itu luar biasa banget. Jadi sebuah IP podcast bisa di stretch sebegitunya, jadi udah proven lah. Terus yang kedua akhirnya keluar nama Novita NG. Ya, pada saat itu Mbak NG pada saat itu terbilang ini adalah icon industri audio dan juga podcast. Betul. Ya kan udah berapa tahun Mbak NG di dunia siaran? Aku pertama kali siaran tahun 97. Tuh, 97. Ada yang belum lahir 97. Ya kan produser kita belum lahir. Jadi ini emang udah teruji secara quality. Aku punya radio. Tuh, dari keluarganya penyiar radio. Suaminya jurnalis. Internasional ya kan. Jadi memang secara quality itu dua nama inilah yang dari awal ya kita discuss dari Spotify dan podcast Ancur gitu. Ya udah ya, harus mereka nih. Gitu. Jadi gak ada nih kita pendekatan ke juri-juri lain baru ke Oki itu gak ada gitu. Kayak film kan cast tuh gak kita pilih yang lain, kita tuh udah pasti karakter memilih pemainnya gitu. Nah kalau di sini tuh posisi juri memilih siapa yang ada di situ. Maka dua orang inilah yang paling layak, dan terima kasih sudah mau membantu. Tapi pendekatannya benar. Kalau ke Beji lewat kan kenal sama suaminya, jadi lewat Mas Aryo dulu. Bang Oki kita todong saat lagi preskon film. Betul. Langsung ditodong itu pas lagi preskon film ditodong. Iyalah, nggak enak nolaknya kan. Langsung. Karena saksinya banyak ya. Tapi ada ST ini tadi. Ada ST Koci, ST Koci, Insan Powder. Oh dibacain langsung.
Arahnya kemana udah tahuan nih. Itu ada teman-teman dari Stay Poci tuh. Bisa kali pribadi. Jadi kalau itu lihat, wah kalau ada sponsor gue minta lebih gitu. Bisa kali tambahin gopel. Tapi dari kalian berdua sendiri sebagai juri gitu ya, sebenarnya kalau kalian bisa ngelihat potensinya apa nih untuk Podcast Hunt 2024 dari Bang Oki dulu nih? Nah kalau aku jelas ya, bahwasanya IP podcast bisa, bener kata Bang Des tadi, bisa jadi kemana-mana. Kayak agak lain tuh selain film juga ada beberapa yang lagi dikembangin juga. Itu kan berawal dari podcast sebenarnya, berawal dari sebuah grup podcast, kita kembangin jadi bisa jadi film, sekarang ntar lagi jadi grup band gitu. Oh iya, main juga ya di festival. Besok kan main kan agak lain. Main di festival, di Pesta Pora kita perform. Bahkan lagu kita sudah jadi lagu perjuangan. Betul, lagunya agak lain untuk menumbangkan rezim. Keren. Bos, jangan menumbangkan rezim. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Sorry. 3 tahun yang lalu, tapi memang visioner sih. Keren. Dengar-dengar ada surprise performance juga di sini mau nyanyi ya? Nggak ada, jangan. Kaget itu saya mau gituin. Nggak ada ya. Oke, kalau dari Bang Tapi itu tadi yang penting adalah sebuah konsistensi dari si podcaster itu sendiri. Podcaster bisa bikin apapun, tapi kalau dia nggak konsisten, IP dia sayang, terbuang gitu aja. Ya begitu. Jadi aku harap nanti mudah-mudahan di podcast Hunt ini bisa ketemu podcaster baru yang bisa konsisten dan bisa jadi sesuatu nih IP-nya, bukan cuma sekedar podcast aja kayak begitu. Itu sebenarnya yang dikejar dari podcastan juga. Kita pengen coba scratch IP podcast tuh nggak berhenti datang rekaman upload, tapi bisa ditarik dan jadi peluang yang lain kayak gitu. Oke. Jadi kayak ngasih tahu juga contohnya seperti ini, sukses story-nya seperti ini udah ada gitu ya. Oke. Kalau dari Novita Inci gimana? Aku mendapatkan soal konsistensi ini penting banget karena memang sebenarnya itu tantangannya. Kita kan bikin podcast nggak sendiri nih. Kebetulan di agak lain berempat, podcast Hancur bertiga, pasti ngalamin banget. Aku juga YOLO bertiga sama teman-teman. Berempat podcast Hancur berempat tadi ya Mbak. Dulu kita berempat. Kembali ke bertiga ya. Dan YOLO sendiri juga bertiga. Aku bersama Dave Hendrik dan Iwan Ramadan. Ini tuh tantangan sebenarnya yang paling kita rasain di saat bikin podcast adalah ketemuin jadwal, ya kan? Pasti kan ini yang dirasain. Akhirnya kadang-kadang bolong gitu, nggak ada podcast karena mungkin jadwalnya nggak ketemu atau mungkin berantem. Pernah berantem nggak sih? Aku pikir cuma podcast aku yang suka berantem. Berantem tapi tetap bertiga kan? Berantem bilang satu Mbak. Oh ini berantem? Mereka berantem bilang satu. Tadinya 4. Mereka berantem bilang satu. Oh baik. Iya. Kita udah punya banyak pengalaman. Betul. Iya kan. Belum ada anggota yang keluar kan. Itulah makanya kami berpelukan. Kalau misalnya kami ribut, kami langsung lihat tuh podcast Hancur. Oke, itu akan jadi pedoman kita juga nanti bertiga. Bang Oki tadi baru dapat info dari panitia gara-gara ngomong tadi fee-nya dipotong 500. Gak apa-apa, ada ST kok nambahin. Ya tapi balik lagi kita sih berharap memang peluang jadi podcast apa ya? Sebenarnya podcaster itu ini adalah satu pekerjaan yang menyenangkan banget ya nggak sih? Setuju pasti semua kita sepakat ya. Dan kita yakin banyak banget nih nantinya ke depan yang akan punya ide-ide baru gitu kan, punya sesuatu yang apa ya original dan juga sesuatu yang bisa jadi apa ya inspirasi buat banyak orang. Kayak aku sempat baca juga, lihat juga video dari podcast Hancur yang justru yang nomor 1 tuh podcast tuh iya itu penulis gitu kan ya. Jadi kan kayak keren kan tuh sebenarnya. Jadi apapun profesinya kita bisa loh punya podcast ya kan, kita bisa kok ya asal satu konsisten itu, dan itu yang paling sulit ya kan. Gak boleh berantem, kalau berberapa itu juga paling sulit. Berantem boleh, Mbak, asal bisa diobrolin baik-baik. Tapi bertiga jauh lebih enak kan ternyata. Karena pembagiannya kan lebih enak ya. Kamu masih berempat ya? Masih berempat. Kurangin 1 deh. Karena agak banyak sih motongnya. Benarnya agak banyak, makanya agak susah deal sama orang jadinya. Karena banyak kali besar potongannya. Aduh lucu banget nih, makin kesini makin banyak ya rahasia perusahaan. Bisa aja nih masnya. Ini rahasia. Dipotong 1 juta jadinya. Ada ST Poci. Ada.
itu sih. Tapi makin kesini kan orang-orang jadinya makin penasaran nih. Sebenarnya kita pengen tahu seputar mekanisme pendaftaran dan juga tahap penjurian sampai elemen penilaiannya nih. Nah maka dari itu katanya kita akan lihat video sama-sama ya. Kita mengundang untuk narasumber boleh untuk duduk di sini dulu. Dan kita lihat sama-sama ini adalah mekanisme pendaftaran, tahapan penjurian, dan elemen-elemen penilaian dari Podcast Hunt 2024. Halo para podcaster dan calon-calon kreator seluruh alam semesta. Kita di sini mau ngasih tahu kalian tentang ajang terheboh, tergokil, terkocak dan tentunya terpecah di tahun ini. Yap, Podcast Hunt 2024, event pencarian podcast terbaru dan berbakat yang diselenggarakan oleh kita, Podcast Ajur, dan didukung penuh oleh siapa lagi kalau bukan Spotify. Nah, pertama-tama mari kita bahas aturan mainnya. Tenang aja, nggak ribet kok, tapi banyak. Kamu harus seorang podcaster baru atau podcaster lama tapi belum pernah dapat endorse atau iklan apapun. Jadi kalau podcast kamu udah sering di endorse iklan sabun cuci, kopi kekinian atau sendal rematik, sorry nih, harus bye-bye dulu ya. Yang berikutnya, mau ikut sendirian atau rame-rame bareng geng lo, bebas. Yang penting jangan sekabur, ribet soalnya. Terus apa lagi? Konten harus orisinal, belum pernah ditayangin dan belum pernah ikut lomba lain. Jadi no copy paste ya. Oh iya, nggak boleh ada sara, provokasi atau pornografi. Jadi kontennya yang sesuai aja ya. Nah, sekarang cara daftarnya nih, gimana tuh caranya? Cara daftarnya gampang banget. Kamu mesti bikin video podcast durasi minimal 10 menit, terus upload di Spotify dan daftarin linknya di www.podcasthunt.id. Plus jangan lupa isi data podcast kamu. Ingat guys, formatnya itu video podcast ya. Jadi bukan cuma suara doang, tapi juga harus nunjukin muka kalian yang semoga benar tidak lulus sensor. Nah, proses seleksinya gimana? Nih, nantinya podcast kalian bakal diseleksi berdasarkan konten podcast yang kalian upload di Spotify. Makanya uploadnya harusnya keren ya. Dari semua yang masuk, nantinya akan dipilih 50 terbaik untuk ikutan workshop bareng tim Spotify dan juga podcaster-podcaster senior ya. Habis itu disaring lagi jadi 20 dan akhirnya 5 terbaik akan masuk babak final. Setiap peserta wajib mempromosikan podcastnya di sosmed. Jadi jangan lupa buat kasih tahu nenek, tetangga, tukang ketoprak, tukang air, tukang teing jika nama. Nah, yang paling penting semuanya Gratis. yes, no biaya sama sekali. Nah, sekarang kita catat ya tanggal-tanggal pentingnya. Pendaftaran dan pengumpulan karya dimulai dari tanggal 5 September sampai 21 September 2024. Catat tanggalnya, jangan sampai kelewatan. Abis itu tahap penjurian, tanggalnya masih misteri, kayak rahasia dapur mama. Dan babak finalnya di Jakarta tanggal 1 November 2024. Terus kriteria penilaiannya gimana nih? Yang pertama, keoriginalitasan. Hasil karya bukan hasil copy paste ya. Yang berikutnya, keunikan. Makin unik, makin ayo. Isi kontennya juga harus oke dong. Dan yang terakhir, teknis hasil produksi. Kualitas suara dan video juga bisa jadi faktor penilaian nih. Makanya bikin yang oke. Dan yang paling penting, akan ada voting dari para juri guys. Dan jurinya ada Oki Rega dari podcast agak lain. Dan juga Novita Enji dari YOLO Podcast. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, hadiahnya. Ada apa aja nih bang? Untuk juara pertama akan mendapatkan uang tunai 25 juta rupiah dan seperangkat alat podcast. Wah, lumayan, bisa beli banyak mic. Untuk juara 2 ada uang tunai 15 juta rupiah dan juga seperangkat alat podcast. Mantap dong. Juara 3-nya dapat uang tunai senilai 5 juta rupiah dan seperangkat alat podcast. Lumayan nih buat nambahin tabungan. Yang berikutnya juara favorit akan mendapatkan seperangkat alat tinju, seperangkat alat podcast supaya kontennya makin serius dan makin kece. Dan yang gak kalah penting nih, semua pemenang bakal dapat kontrak eksklusif di Podcast Ajur Manajemen selama 1 tahun. Jadi siap-siap kita majukan industri podcast bersama-sama.
Ayo buruan daftar dan tunjukkan kreativitas kamu. Siapa tahu kamu yang menjadi bintang podcast berikutnya. Untuk info lebih lanjut, silakan langsung cek website dan Instagram kami di @podcastan.id, @podcastajur, dan @spotify.id. Dan diingat ya, keputusan juri bersifat mutlak dan nggak bisa diganggu-gugat. Jadi jangan baper kalau nggak menang ya. Sampai ketemu di Podcastan 2024. Boleh tepuk tangan lagi dong, itu dia mekanismenya. Kami berikan kembali untuk semua narasumbernya, boleh kembali ke tempat kita ngelihat dari tadi. Kenapa mekanismenya seperti tadi? Itu boleh diceritain dikit nggak? Silakan mekanisme pasti. Tunggu dulu tapi ini nggak ada arahnya. Masuk manajemen mereka. Tahu bener nih potongan-potongan. Ada. Oh, nggak ada. Kita nggak potong, kita ambil semua. Kita mau ngasih tahu di awal, kalau nanti podcastnya jadi juara terus masuk ke manajemen kita, itu tidak akan ada potongan, tapi kita markup. Yang atasnya buat kita. Iya. Tadi apa kan bertanya soal Kenapa mekanismenya seperti tadi? Mungkin boleh cerita dikit soal akhirnya memutuskan mekanismenya seperti tadi. Kita dari mulai hari ini tanggal 5 sampai 21 tuh kita berharap sih banyak podcast yang akan ikutan. Terus memang secara kapasitas kayaknya kita pilih 50 tuh angka yang paling masuk akal lah untuk kita saring, karena nggak mungkin kita dengerin 1000 podcast untuk kita saring dan kita ajak workshop kan. Jadi 50 podcast yang akan kita bawa. Iya, dan workshopnya nanti kita akan setiap minggu setelah 50 besar itu kita akan bikin workshop di SAE Indonesia. Di situ di auditoriumnya. Dari SAE Indonesia, terima kasih. Terima kasih. Nanti setelah 50 besar itu mereka akan kita kasih mentoring untuk melihat gimana sih podcast itu berkembang setelah kita kasih workshop kan, dan mereka upload episode baru. Di situ kita kasih penilaian lagi apakah ada perubahan atau perkembangan setelah workshop pertama. Yang growth-nya kira-kira oke akan kita saring lagi ke 20 besar. 20 besar, habis itu kita ada bikin workshop lagi. Pokoknya total workshop itu ada 4 kali ya. Ada 4 kali sampai akhirnya kita akan ngelihat perkembangannya dari mulai upload pertama kali di hari ini nih sampai 21 September sampai nanti di 20 besar tuh kira-kira potensi dan perkembangannya seperti apa sih podcast ini gitu. Nah dari situ kita akan lihat yang terbaik 5 kita pilih untuk bikin acara off airnya. Jadi mereka akan 5 besar ini akan tampil live podcast. Kenapa live? Karena live podcast itu ternyata jadi salah satu apa ya, pintu lah untuk si podcast ini selain rekaman di studio gitu. Ya betul ya, Pak Oki ya. Betul, kita disimpulkan si live podcast itu juga jadi salah satu penilaian akhir nanti di malam final. Jadi bisa dibilang nanti benefit yang didapatkan juga banyak banget, pengalaman-pengalamannya dan masterclass yang akan diadakan juga tentunya bisa nambah pengalaman baru untuk para podcaster yang ikutan gitu ya. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin Pak Radika Jablin sama Pak Dias? Saya tambahin dulu. Saya tambahin tepuk tangan dari show. Dan maksudnya juga bertahap dari mulai kita tahu gimana industri podcast kayak apa, nanti akan diisi oleh teman-teman dari Spotify. Kemudian juga akan diikut sertakan mereka untuk berikutnya gimana tahap mixing mastering yang akan juga nanti dibantu oleh teman-teman dari SAE Indonesia, akan isi dosen-dosennya akan ikut nge-share. Terus habis itu udah kelihatan lagi gimana how to sell your podcast. Habis itu gimana growth IP-nya, jadi terus berkembang tuh. Jadinya udah setelah lulus dari podcast kan udah tahu nih mau dibawa kemana IP-nya dan seperti apa podcastnya gitu. Bareng-bareng jadi kita bareng-bareng di manajemen podcast Ancur. Nantinya akan bareng-bareng kita yuk ketokin pintu teman-teman brand, teman-teman komunitas, apa segala macam tuh. Jadi berangkatnya bareng-bareng kan lebih seru gitu. Siap itu ya. Gue ingin nambahin sedikit lagi aja kayak yang lumayan agak penting juga akhirnya adalah how to manage your community ya. Karena kan balik lagi si podcast akhirnya kayak community base kita tuh gitu. Kita community base. Nah itu juga akan kita kasih tahu nih betapa pentingnya si community ini untuk lo jaga, dan nantinya dengan ada masterclass itu juga ngebikin lo jadi makin tahu nextnya akan seperti apa, how to manage your podcast, how to manage your community, terus juga gimana untuk growth lebih besar lagi. Mudah-mudahan dengan itu nggak cuma dari 5 besarnya, tapi dari semua podcaster yang akan ikut
itu udah dapat ilmunya dan nanti bisa mereka terapin di podcast mereka masing-masing gitu. Oke, itu dia, boleh tepuk tangan dulu dong. Sebuah cara yang sangat besar sekali dan sedikit. Add something to that, because just now you asked me why we did this. So one of the things that really excited us was Ancho's commitment to manage the podcasters after that. We were really excited. Okay. So obviously they're going to bring them to the brands and to the community, but they also bring those people to Spotify as well. So that was one thing to have a competition, but they are committed to growing and building those people. So that was really exciting for us as well. So I just want to call that out. Okay. Yeah, I think the second thing, that was a really amazing video that Ancho has done. I've never seen such a fun recruitment video, right? And this is why we work with these guys, for the quality and the tone is just what we're looking for as well. So really good. Thanks for that. So hopefully after this more collaboration, yes. Yeah. 2025, 2026. Amin. Until end of time ya. Kalau lu nge-podcast ya bisa. Masuk. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kita pengen ke Pak Carl dulu nih. Would like to ask a question, probably as a tips for participants. Do you have anything that you want to share to the future podcasters out there? First of all is use Spotify for podcasters. The data is very important. Use your data. Sometimes some podcasters still get lazy with the data. You put effort, you get a lot of information out of it. And Andrew would be great to teach them how to do the data. So that's really important, I think. Okay. Second thing is that Spotify now has tools that's optimized for growth. So for example, we have comments and polls. So engagement is very important, right? I was speaking to Vita about the podcast community is very close to their podcasters. They feel like these are the podcaster is my friend, and they want to interact. So now we have comments. So use the comments to engage with your community. Listen to them, talk to them. They will give you ideas. They will give you feedback as well. So I say that's the second thing that I would give as an immediate response. Right? Use the data, and then be consistent, which is really, really important. It may take time to grow. Don't expect this. This is quite a deep media, right? It takes time to build an audience. It's not like, fad or gimmick. So it takes time, right? And I think one more last point. I can't recall what it was. When you brought up about the technical side, it's quite interesting. Just yesterday, Kelvin and I were listening to some new podcasts by some fairly famous people, and the audio was broken. The mic. And it's one of the most horrible experiences to hear an audio that breaks. You just want to turn off the thing. It's like, so I think the focus on the technical side, yes, content is important, but podcasting now is more elevated than 5 years ago. It's not enough just to put a room and a mic. So the technical side is important. So focus on that, and I'm sure Ancho is going to help them with the technical side as well. Okay. Jadi memaksimalkan yang dipunya dari Spotify sendiri, tools-tools yang ada, konsentrasi, dan juga tadi kita dengar juga adalah soal yang nggak bisa cuma sekedar suara. Alat-alatnya, teknikalnya harus benar-benar dimanfaatkan juga. Makanya juga nanti pemenangnya kan akan dapat seperangkat alat podcast. Alat podcast. Jadi kita kasih modal untuk setelah menang ya dapat langsung berpodcast gitu. Karena ada alat yang lebih nyamannya gitu. Betul sekali. Sama we like to watch a video as well ya. Yes. So we have been working very closely with our creators. So at the start of this year, we made 3 short films. One with Rintik Sadu or Sana, and one with Lentera Malam, a horror podcast, and of course we made it with Agak Lain. So we love showing the video to other creators because let them tell the story. So this is just a short video from Agak Lain telling their story about podcasting. Okay, kita lihat sama-sama ini short video Agak Lain bersama dengan Spotify. Awalnya sih aku ngajak dia buat bikin podcast, karena waktu itu kayaknya podcast kedaerahan bikin cewek kita bikin podcast sama lagi kita diajak lah bikin. Nama Agak Lain itu inspirasinya emang dari orang Medan lah yang suka ngomong agak lain kalau mereka itu melihat yang di luar kebiasaan dari orang sekitar kita. Bahkan awalnya kita numpang kan, nggak langsung punya alat sendiri. Spotify adalah platform yang tepat untuk podcast kita bisa didengar semua orang, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga. Kita bisa bikin video, penontonnya nggak sedikit lagi, 9,1 juta setelah kedua. Makanya mimpi kita berikutnya kita bisa biar bisa menghibur para
Lu semoga apa yang kita inginkan ini segera tercapai. Ada amin kah? Amin. Boleh tepuk tangan dong. Itu dia short video bersama dengan podcast agak lain. Itu kapan buatnya ya? Lupa. Aku bingung kapan? Itu kapan buatnya? Orang kebanyakan syuting lupa sih. Saya sinias sekarang. Oh ini yang kemarin. Nggak nyadar ternyata bikin video gitu apa gimana? Gue kira nayangin si agak lain juga sudah melakukan ini sebelumnya. Kita sudah bikin podcast yang video, ada videonya juga. Aku kira mau nayangin yang itu tadi, ternyata yang ini. Tapi emang Spotify kan nggak main-main dong. Spotify. Bisa kali mewujudkan yang mimpi yang tadi itu. Itu dunia bisa kali. ST Poci juga kalau mau bisa. Tiga kali. Tapi ini ada pertanyaan yang lumayan penting. Kalau seandainya ada podcaster nge-group, terus dia tiba-tiba keluar maksudnya tidak keluar dari grup dan dia tetap ada. Misalnya aku bikin podcast sendiri lagi dan ikut kompetisi ini, boleh nggak? Boleh. Karena jadi podcast baru boleh. Nah itu kan tadi bilang yang penting si podcastnya belum beri endorse, belum pernah terkontaminasi dengan brand apapun. Kan entitas podcastnya yang dinilai bukan perorangannya. Boleh. Kan lu juri nggak boleh. Iya. Emang nggak boleh? Juri nggak boleh. Lah aku bikin bukan serang aku bikin videoku gini, ku tonton, jelek nih gini. Kalau kita lolosin lagi jelek nih gitu. Boleh kan? Boleh. Karena yang dinilai adalah entitas podcastnya, bukan perorangannya. Saat ini dia ada di podcast A, terus yang udah gede, terus dia bikin sendiri dengan podcast baru, podcast baru dia kan. Yang akan kita nilai kan podcast barunya. Boleh. Berarti banyak, peluang dan kesempatannya besar untuk teman-teman yang sebenarnya sudah punya podcast juga. Iya, yang punya podcast yang baru, mulai dari sekarang mulai podcast di Spotify. Tapi jujur nih, aku boleh ikut nih. Enggak. Kan juri. Kalau misalnya Oki bikin, nanti kamu nggak boleh ngomong, jelek gitu. Nanti aku bilang, bagus banget Oki. Bikin. Aku bilang, jelek banget nih podcastnya. Tapi aku bilang, bagus banget. Ya boleh dong. Boleh kayak begitu, boleh. Jadi ini 2 juri mau ikut lomba ya? Tapi mending aku gak usah juri lah. Aku langsung kita dinilai aja lah kalau enggak. Di awal udah dikenalin juri di sini, tiba-tiba mau jadi kontestan. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa jadi tempat yang baik buat teman-teman podcast yang pengen jadi podcaster semua segala macam. Terus ini enaknya juga video. Sebenarnya orang itu jauh lebih suka ada visualnya. Iya, benar. Lebih menarik, pengen tahu dia ketika podcast seperti apa sih suasananya begitu. Jadi enak buat kamu. Kalau buat perempuan tuh beban ada video sebenarnya. Kenapa Mbak? Tadi udah curhat nih. Ya senang ada videonya. Cuman kan kalau perempuan harus dandan dulu. Gak mungkin kalau dulu sebelum masih cuma Spotify audio, aku tuh sering banget rekaman podcast cuma pakai daster. Serius. Sekarang nggak bisa cuma pakai daster, nggak bisa. Boleh-boleh aja. Saya selama ini rekaman pakai daster. Enggak. Tapi tadi udah dimulai Q&A dari Bang Oki Rengga nih. Tadi udah memulai pertanyaan. Sekarang kita lempar ke teman-teman media dan teman-teman invitation. Mungkin ada yang punya pertanyaan. Kita kasih kesempatan. Oke, boleh Mas. Boleh perkenalkan. Silakan Mas dari Tribun deh. Iya betul. Silakan. Masih ingat? Boleh berdiri dulu. Dan meja mana Mas? Tribun. Boleh berdiri Mas, boleh berdiri. Karena sini ada nih, game ya, ada yang enaknya ya. Tuan rumah nih. Oke, selamat sore. Aku balik dari tribun.com. Kamu nanya dulu ke teman-teman dari Podcast Hancur. Tadi kalau nggak salah pemenangnya itu dapat kontrak sama manajemen di under Podcast Hancur. Apa sih yang akhirnya akan menggiurkan teman-teman podcaster di luar sana untuk under manajemen kalian? Kalau misalkan mungkin orang masih awam ya, kalau di under manajemen podcast itu akan seperti apa? Kalau label mungkin di
dibantuin bikin album, dibantuin cari panggung. Nah kalau podcast akan seperti apa? Kemudian yang kedua buat juri Monavilenji sama Mas Oki atau mungkin teman-teman podcast Ancol juga bisa bantu. Kira-kira tema apa nih yang lagi in sekarang, yang lagi kayaknya dapat banyak pendengar gitu kan? Kalau dari menurut kalian apa mungkin masih dipegang sama horor, atau mungkin monolog kayak Ritik Seduh juga masih megang banget, atau komedi, atau mungkin podcast kedaerahan yang kayak punya Bang Oki Rengga. Itu aja sih, thank you. Siap, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab dulu dari podcast Ancol. Mungkin secara view helikopternya mirip seperti band dalam label tadi juga ya. Gimana kan kalau kami menawarkan juga kita nggak akan terlalu ikut campur soal sisi kreatifnya. Mungkin kita karena sudah memilih sebagai pemenang itu udah tahu lah. Tapi soal sustainable dan juga bareng-bareng terjun ke industri, ketemu klien gitu-gitunya, kadang-kadang kita butuh lebih banyak peluru juga untuk bisa kita ajak juga sih. Kayak tour mungkin kita akan ajak juga, yang gitu-gitu tuh semua kita butuh banyak tambahan amunisi. Syukur-syukur dia akan grow juga, jadi lebih besar daripada kita, kan nggak menutup kemungkinan juga kayak gitu. Iya, akhirnya mungkin karena kebutuhan konten tuh sekarang banyak banget gitu. Misalnya kayak ada brand datang misalnya ke podcast Hancur gitu, kita butuh ketemu dengan, misalnya nih kita butuh pasar perempuan nih, ternyata pasar podcast Hancur tuh banyak laki-laki, terus pasar perempuannya siapa? Nah kita punya opsi lain kayak gitu tuh bisa jadi opportunity juga untuk yang nanti kita pilih juga sih, seperti itu. Iya, makanya kenapa kita juga kan membuka untuk podcast yang seperti apa aja gitu, nggak harus selalu seperti kita. Bahkan sebenarnya kita ingin carinya yang jangan sama seperti kita. Kalau sama seperti kita nantinya kan, bentar masnya turun terus dari tadi loh mas. Saya jadi perhatiin di ujung mata saya masnya turun terus, nggak enak dilihat tadi mas. Jadinya kita ingin cari yang seperti itu gitu. Jadi kita juga sama. Sama aja. Saya turun dulu mas ya. Mas. Jadi yang kita tawarkan adalah kita udah ada di dunia ini sebelumnya, udah duluan, terus juga kita udah tahu seperti apa medannya, seperti apa marketnya, seperti apa. Nah dengan kalian nanti bisa bareng sama kita di manajemen, kita bersama-sama kita kasih tahu nih kayak gini, kita kasih tahu, kita liatin seperti ini, kita bukain seperti ini gitu. Jadi yang sampai saat ini susah dari mereka itu kan, mereka suka nanyain, ini gimana jualannya, gimana sih bang? Dengan masuk under management kita akan mencoba untuk kasih tahu, kita bukan seperti ini nih jalannya, silahkan kalau misalnya mau lakukan, ayo bareng sama kita juga pasti ayo, dan kita nanti bareng-bareng kita stretch lagi, IP lu mau dibikin seperti apa, kayaknya lu terkait under manajemen ya, karena si agak lain ini juga dulunya berawal dari under manajemennya si podcast mas, kayak begitu. Jadi kita benar-benar merasa sangat amat terbantu karena kita jauh lebih tahu bagaimana market podcast ini berjalan kayak begitu. Kalau biasanya podcast baru, benar kata Kang Dika tadi, gimana nih ngejualnya kayak begitu. Nah dengan adanya teman-teman yang sudah ada di pasar ini, jauh lebih gampang untuk menjual si podcastnya sendiri kayak begitu. Karena agak lain merasakan itu sangat amat banyak dari podcast mas sendiri. Walaupun pada akhirnya kita jalan masing-masing kayak begitu. Aku nambahin juga dari sisi manajemen juga, tadi seperti disampaikan oleh Carl, promosi itu penting. Kalau awalnya kita sendiri mungkin akan sulit untuk kita mempromosikan, kita podcast baru gitu kan, nggak dibantu sama mungkin yang udah existing gitu, itu akan sulit. Dan ini soalnya challenging banget untuk bisa mempromosikan podcast kita gitu. Jadi ya dengan under management tuh bagus banget sih sebenarnya. Terus tadi untuk nomor 2 ya, kalau dari aku pribadi sebagai juri, tadi aku tercengang dengan sesuatu fakta bahwa ternyata nggak terlalu banyak podcaster perempuan. Wow, aku kaget jujur, karena kayak beberapa yang aku kenal tuh perempuan pasti punya podcast, rata-rata punya podcast lah. Tapi ternyata nggak sebanyak itu ya. Jadi kalau dari aku pribadi, kayaknya ini akan jadi satu catatan buat aku sebagai juri. Aku mencari podcaster perempuan yang baru, yang punya originalitas dan punya karya baru. Mungkin nggak harus horor, nggak harus mengikuti tren yang ada gitu ya. Bisa jadi tentang politik gitu, bisa juga tentang mental health. Sekarang kan juga satu isu yang menarik banget untuk dibahas soal mental health. Atau mungkin juga mungkin komedi. Jadi memang kalau aku poinnya buat para podcaster nanti, calon-calon podcastan yang ikut perempuan, kamu punya poin lebih buat aku. Aku itu kalau dari aku.
Aku juga ya. Tadi terkait itu apa yang lagi rame semua segala macam, kayaknya ya kita nggak terlalu harus mengikuti apa yang terlalu lagi rame sekarang, karena punya ciri khas, punya sesuatu yang menarik itu bakal diingat sama pendengar kita. Jadi nggak harus ngikutin semua segala macam, malah kalau ngikutin jadinya dibanding-bandingin nantinya kayak begitu. Kalau bisa bikin aja sesuatu yang penting menarik untuk bisa didengar sama orang. Selama itu menarik, kita pasti bakal nyaman untuk ngikutin itu. Karena kalau bener tadi, kalau ngikutin, mau ngikutin komedi apa semua segala macam, kan sudah ada podcast ke daerah juga sudah banyak. Malah nanti takutnya jadi dibanding-bandingkan. Alah, udah ada kok yang itu, udah ada kok yang ini, kayak begitu. Jadi kalau bisa, karena isu bisa dibahas, tapi dengan ciri khas dan cara dia menyampaikannya harus benar-benar beda mungkin dari yang lain. Coba satu pertanyaanku. Yes, ya. Kalian beli di mana sepatunya? Sama? Iya, sama. Produk lokal. Mau disponsori? Lucu juga ya? Lucu ya? Apa kayak? Caranya? Oh iya. Caranya sama. Ya aku pikir gini, kayak atlet pop nih sepatunya sama. Sorry, emang saya waktu senggang saya suka manah ya. Itu dari aku terkait jawaban pertanyaan tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman media yang lain. Sebelumnya terima kasih banyak Mas udah bertanya. Kita masuk ke teman-teman media berikutnya. Oh ini, Jack. Sebenarnya kalau teman-teman media juga berpodcast juga lebih seru lagi ya. Jadi boleh ya. Jadi podcast bahas isu pemerintahan kan. Nah, misalnya memang ada jurnalis hiburan, jadi bikin podcast soal entertainment gitu kan menarik juga gitu. Punya sisi dari point of view jurnalistik gitu. Iya, gue pernah menemukan, maaf ya sebelumnya, gue pernah menemukan ada podcast petani. Sumpah, ini jadi ada beberapa petani ngumpul, mereka ngobrolin soal pupuk apa yang bagus. Sumpah, maksud gue itu menarik buat dan pasti ada lagi orang-orang di luar sana yang memang butuh gitu. Iya, karena pasarnya pasti ada. Gue yakin itu. Dan pas gue dengerin, mereka mau bikinnya bagus. Kontennya bagus karena banyak info yang ternyata kalau mau bertani itu gini ya. Akhirnya gue tertarik untuk apa gue mulai bertani tapi di mana kan saya tidak jadi deh mau punya sawah. Iya. Cuman itu menarik karena secara konten pasti di luar sana ada orang juga yang butuh seperti itu, kita nggak pernah tahu kan. Terus dia ngasih tahu secara detail kalau misalnya mau belinya di mana, kalau misalnya daerah lu dari sini itu cukup lumayan jelas. Karena gue lu menarik juga ya kalau podcast kayak begini ya kan. Siapa tahu dari jurnalis juga ada insight-insight yang belum kita pernah tahu, itu jadi salah satu insight yang menarik untuk diobrolin yang kita nggak pernah tahu gitu. Mau nambah dikit? Silakan Pak. Udah silakan. Boleh kenalan dari mana medianya? Halo, selamat sore. Aku Rena dari Sura.com. Oke. Aku mau nanya kepada ini kan biasanya kalau podcast cuman hanya audio, kalau saya ada video podcast, ada visualnya juga. Yang jadi apakah penampilan juga menjadi bahan penilaian juri untuk dinilai atau cuma sekedar materinya aja kayak gitu? Apakah butuh yang unik-unik secara visual? Kalau fashion oke enggak emang kalau fashion? Karena emang aku punya fashion ya di sini. Iya, ada fashion kan. Iya, Oki Gunawan. Pertanyaannya itu bagus sebenarnya karena ini visual ya kau harus menarik. Janganlah kau bikin podcast pakai sarung aja. Kecuali konsepnya misalnya lagi di pos ronda pakai. Ini kok nanti bahasnya bola pakai gaun. Gitu-gitu harus diperhatikan. Jadi benar-benar sesuaikan konsep. Tadi mau pakai baju-baju lucu misalnya, boleh-boleh aja, tapi memang podcastnya harus komedi kayak begitu. Jadi ini juga harus disesuaikan. Kalau misalnya kau pakai baju badut lucu-lucuan semua segala macam, podcastmu horor, kan kau kayak ketawa kan jadi kayak mau ketawa serem, bingung kita. Jadi itu penting sekali karena memang kalau sudah bicara visual, penampilan jadi nomor satu.
bukan hanya sekedar materi dan suaranya aja kayak begitu. Itu pasti bakal jadi penilaian kita lah. Sebenarnya kalau yang hitungan kualitas visual tuh misalnya ya kalau bisa standarnya HD lah, kalau bisa gambarnya gitu, jangan yang HD. VGA atau 3GP kan kayak handphone udah canggih-canggih gitu sebenarnya. Tapi kayak misalnya tadi kayak Mbak Eji pengen nge-podcast pakai daster gitu. Sebenarnya kalau konsepnya misalnya podcast obrolan suami istri di kamar, konsepnya ya kayak apa pillow talk gitu dengan konsep suaminya pakai piyama ini pakai kan jadi masuk juga secara konsep gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan untuk unique selling point-nya juga sebenarnya kayak gitu. Yang kita nilai kualitas itu kualitas videonya lah, jangan pecah-pecah yang gitu-gitu tuh di-upload gitu sih. Kualitasnya jernih, bagus. Tapi ngomongin visual, emang visualnya sangat penting sekali. Benar. Dan tentunya sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Benar, sesuai dengan podcastnya, dia mau bikin podcastnya apa, disesuaikan aja penampilannya. Yang paling aman ya sebenarnya pakaian rapi lah, paling penting. Yang paling penting ya pakaian rapi lah ketika tim podcast dan begitu. Nggak lain itu nggak pernah tuh nggak rapi. Kalau iya terus kita pakai jas gitu, sama pakai baju gladiator gitu. Ada. Ya misalnya kayak visualnya pakai Sancur, tadi kan salah satu visual kita tuh. Ya pakai Sancur tadi visualnya. Iya kayak gitu. Karena kita konsepnya kan obrolan di dalam kamar aja sebenarnya, kita nongkrong di kamar teman gitu. Jadi ya kita menyesuaikan dengan konsepnya aja sih kayak. Kan gitu kalau nongkrong di kamar teman. Kayaknya sih gitu ya. Nggak ada, itu nggak ada botol-botol minum. Astagfirullah. Langsung ada. Kita tidak ada botol-botol minum. Minuman kita itu es teh poci. Yang instant powder dong. Dari umur 2 tahun. Poci. 2 tahun. Mama aku ngasih es teh apa ini? Es teh poci ganti. Es teh poci, instant powder. Iya. Gimana, sudah terjawab ya? Aman. Siap, terima kasih banyak. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya? Ya boleh lagi, depan. Satu pertanyaan terakhir boleh? Siapa yang mau bertanya? Nih tadi angkat tangan nih. Nih, silakan. Abang dari tribun lagi ya? Abang dari tribun juga. Kalau dari tribun ngobrol aja gitu. Media. Kita aja yang tadi. Aku Irfan dari kapan.com. Kapan lagi? Cuman tadi sedikit notice sama kriteria para kontestan tidak boleh unsur sara sama provokasi. Ya. Satu sama ya kontestannya kan dibatasi jadi cuma 50 kontestan. Bukan. Kontestannya dibuka 3 minggu ini sebanyak-banyaknya. Cuma seharian pertama dijadiin 50 besar. Gitu, jadi bukan 50 doang yang daftar. Daftar sebanyak-banyaknya nih. Ayo. Ratusan, justru makanya kita undang teman-teman media biar yang daftar tuh sebanyak-banyaknya. Cuma tahap pertama kita seleksi jadi 50 besar. Gitu. Iya, yang lagi kita mulai. Lanjut. Capek ya Pak jelasin dari tadi. Banyak lagi. Capek kali Bapak jelasin dari tadi. Ayo lanjut. Bentar Pak. Apa namanya? Lupa jadi lupa. Yang pertama tadi kriteria. Dari kriteria tadi mungkin kurasinya selain dengan tidak ada unsur sara sama provokasi tadi mungkin apa lagi? Nah tadi kan pasti dari itu bakal banyak peserta yang bakal daftar. Nah menyeleksinya seperti apa, satu-satu apa gimana? Iya, satu-satu akan kita dengerin dan akan kita tonton bareng-bareng sama tim juri yang pertama. Makanya di yang seleksi awal dari ratusan ribuan, amin ya, mudah-mudahan ribuan podcast yang datang itu akan kita seleksi bareng-bareng gitu. Dari podcast Sancur, ada Oki Rengga dan juga ada Novita Izin. Nanti akan dikerucutkan jadi 50 gitu. Jadi makanya kita punya waktu 3 minggu, nggak di minggu terakhir kita nonton langsung semua, nggak, bertahap. 3 hari pertama udah berapa puluh, kita seleksi beberapa hari kemudian ada berapa puluh kita seleksi gitu. Jadi makanya waktu pendaftarannya kan lumayan panjang kan, dari tanggal 5 sampai 21 September, ada kurang lebih 3 minggu lah. Nah makanya kita juga punya cukup waktu untuk menyeleksi sampai menemukan 50 besar nantinya gitu. Jadi bukan mendaftar 50 doang, enggak, tapi sebanyak-banyaknya. Tahap pertama kita seleksi menjadi 50 besar. Gitu. Aman? Siap. Aman? Terima kasih banyak. Terkait syarat tadi juga sebenarnya ini hal yang penting juga sebenarnya. Ini kan
konsumsi publik ya sebenarnya. Kalau kita bikin konten yang mungkin rasis, nyinggung agama, segala macam, itu kan bukan sebuah konten yang harus dikonsumsi publik. Jadi itu jadi concern paling penting sebenarnya. Sama kayak kita selain di podcast, kita anak stand up juga, itu hal-hal seperti itu kan tidak untuk tayangan on air, hanya untuk off air seperti itu. Mungkin teman-teman yang nanti kepilih ketika podcast live, silahkan boleh membawa materi yang mungkin isunya politik apa segala macam. Tapi kalau yang untuk ditayangkan on air, ya kalau bisa itu dihindarin, karena kan ada beberapa kita nggak bisa kita tidak bisa tahu, tidak bisa membatasi ketersinggungan orang kan sebenarnya. Jadi orang bisa tersinggung kapanpun, makanya concernnya salah satunya di SARA itu sendiri. Ya, tapi satu pertanyaanku, kalau misalnya aku pakai topeng, masih mau ikut? Masih usaha, nggak bisa. pakai topeng, misterius gitu, namaku siapa gitu. Masih mau ikut? Iya, boleh nggak sih, boleh nggak? Kayak pakai baju duyung gitu. Enggak, ini ntar mulai orang mulai terinspirasi. Nggak apa-apa, berarti kita udah tahu kalau nanti ada yang pakai putih duyung, pakai topeng oki. Oh, betul, jadi udah langsung kita langsung cut. udah lolosin. Udah kayak penampilannya kok nggak kelihatan, tapi kok nilainya bagus, oke berarti. Satu pertanyaan lagi untuk teman-teman media, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi mungkin. Bang Jim nih yang mau nanya nih. Silakan. Nih, silakan. Bus, Bapak Kunto Aji. Ya Pak. Selamat sore Mas Jack. Selamat sore, saya Jack dari Media Indonesia. Mau bertanya sebenarnya ke teman-teman podcaster ini. Sebenarnya kan sejauh ini industrinya memang sudah sudah cukup mapan juga, tapi memang kebanyakan yang masuk di ranking atas itu kebanyakan backgroundnya adalah announcer atau mungkin seleb podcast gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih peluang mungkin podcaster newcomer, emerging bisa menyodok, dan sebenarnya parameternya tuh apa supaya bisa si podcaster baru ini juga jadi berada di top list lah gitu. Karena memang kayaknya kebanyakan ini podcast sepertinya industrinya berkembang, tapi yang bisa menikmati pundi-pundi ekonominya memang yang ya backgroundnya misal seleb atau podcast announcer atau mungkin misal penulis, dia yang memang sudah punya basis massa gitu. Terima kasih. Oke. Ya, kalau misalnya ngomongin soal itu sih sebenarnya ada kayak Suara Ibra. Pernah dengar Suara Ibra? Dia adalah bukan dari siapa-siapa sebenarnya, mahasiswa, tapi bukan Ibrahimovic Mas, bukan Ibra yang itu, mohon maaf, Azari juga bukan, ya Ibranya. Jadi ini adanya namanya Ibra, ya Suara Ibra ya. Iya, belakangnya Kadabra, Ibra Kadabra. Mohon maaf Mas, tadi masih bercanda. Bercanda terus nih. Mohon maaf yang sekarang serius. Jadi Suara Ibra itu juga nggak tahu dari siapa, tapi dia monolog sendirian, dan dia cukup lumayan naik waktu itu sempat, karena dia jadi satu-satunya orang monolog ya cowok selain Rintik Seduh, karena waktu itu Rintik Seduh lagi rame, Rintik Seduh ceweknya, nah Ibra ini yang cowoknya naik dia sekarang hilang. Ya, tapi itu membuktikan bahwa bukan dari siapa aja sebenarnya bisa. Yang penting adalah dari kontennya dan juga konsistensinya. Plus pada saat itu dia bikin kualitasnya udah cukup lumayan bagus. Di saat banyak sekali orang yang bikin podcast ala kadarnya gitu. Nah ini yang kayak gitu juga bisa terjadi. Kalau nanyain patokannya dari mana, ya akhirnya balik lagi dari situnya tuh, dari mulai kualitas audionya. Tadi Karl juga sempat cerita kan, ada bahkan dia udah artis terkenal tapi bikin podcast kualitasnya jelek juga tetap bakal ditinggal kok. Ya. Kekuatannya tetap akhirnya akan dari situ kok. Yang paling penting sebenarnya konsistensi, karena sulitnya adalah ketika kita sudah konsisten. Misalnya nih, setiap minggu kita ada 2 episode yang selalu tayang. Tapi ketika kita tinggalkan itu sekitar sebulanan atau 2 bulanan, itu dengan otomatis pendengar kita juga bakal berkurang dengan sangat amat banyak. Ya. Makanya yang paling penting adalah konsistensi. Itulah yang dilakukan agak lain. Tapi sekarang malah libur. Ya harus jangan cerita itunya dong. Sama ada satu lagi adalah ya tadi konsistensi iya, plus sama
dibiasakan menjadi habit. Iya. Gini, kebanyakan podcast didengarkan ketika mereka commuting kan, mereka lagi berangkat kerja, perjalanan. Nah itu tuh dibikin harus misalnya gini, kayak podcast Acur tuh selalu tayang jam 4 subuh, Senin, Rabu, Jumat jam 4 subuh. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita pingin ketika orang nanti commuting, mereka udah ada episode baru. Ketika ada yang miss, waktu itu sempat kita telat kita upload, itu udah langsung teriak mana nih gitu, karena mereka kehilangan kebiasaannya. Nah itu juga salah satu cara gimana lu bisa nantinya merangsek ke atas, itu dengan cara memberikan konsistensi di saat orang lain tidak konsisten gitu, mengisi celah-celah itu supaya supaya membuat habit baru. Jadinya mereka tahu, oh jam segini hari ini jam segini ada podcast ini tayang, dengerin Atau kalau gue sih mungkin bisa ambil contoh teman kita juga ya, Oza Raguti. Oza Raguti itu start dari stand up juga sebenarnya, tapi justru dia itu pecahnya tuh di podcastnya si konten kesel aja itu kan. Awal-awal mungkin teman-teman ada yang tahu notice soal kontennya jaksel-jakselan itu kan, justru itu bukan konten stand upnya dia, itu dia justru konten podcastnya dia yang ngebawa ya karirnya mungkin sampai hari ini. Gue sih bisa ngambil contoh Oza kali ya, salah satunya yang momentum episode dia ngebahas soal jaksel itu yang dia ngebawa sampai hari ini sebenarnya. Jadi momentum itu pun setelah berpuluh-puluh episode dia upload tuh baru dia ngomongin pas ngomongin jaksel pecah ya, dia sampai kegulungan sampai hari ini. Udah jalan udah 3 tahun mungkin ya. Konsistensi dia juga diuji di situ. Jadi mungkin 2 podcast tadi lah yang bisa kita jadi ambil contoh ya untuk bisa di podcast Han 2024. Mungkin mau ditambah lagi sama Kak? Silakan. We've seen examples of successful podcasters in the top 30 in Indonesia who were not in the content industry 3 years ago. So Lentera Malam is a top horror podcast. The guys are not content makers, yeah. And this is happening across the world. We've had people who are working in FMCG, in media, not in media, bankers for example, who can create a podcast. So yes, it's competitive, and if you have a content background, you have an advantage, but it's not impossible. So for example, like you talked about mental health, there's a lot of mental health podcasts in English, but not enough in Indonesia. It's very possible if 2 psychiatrists who have a good expertise and they can work with Anjo to find a way to host, we could have a top mental health podcast very soon in the market. So I think that's where something like a Han is very useful, because people who don't have the background are not alone. A masterclass is great, Spotify for podcasts is great, but having someone to guide them is like to the point about, okay, what do the psychiatrists wear? What kind of costume? These are the guys who can advise them. So we will see more of that as we move along. Oke, siap. Terima kasih banyak pertanyaannya tadi sudah menjawab, dan ada satu titipan pertanyaan nih dari teman-teman media yang mungkin pengen ditanyain. Ngomongin soal podcast Han ini, apakah terbatas cuma di Indonesia saja atau dari luar Indonesia? Karena kalau sendiri dari Spotify Southeast Asia, is there a chance for podcaster outside of Indonesia to join atau bagaimana? Boleh aja kalau dari luar, kan banyak warga Indonesia yang di luar negeri pendengar podcast pendengar podcast Laga Lain, podcast YOLO. Banyak banget pendengar kita di luar Indonesia, dan kalau mereka mau bikin silakan aja. Silakan banget. Bahkan kan kita tetap bisa komunikasi jarak jauh dengan banyaknya teknologi sekarang. Mau Zimbabwe, iya boleh. Ya, tapi jangan pakai bahasa Zimbabwe ya. Yang harus kita pastikan bahasa Indonesia. Ya. Karena kalau pakai bahasa Zimbabwe nggak ada kebenaran di sini yang itu yang kita bingung nanti. Padahal podcastnya bagus ya. Iya bagus. Cuman kan asalnya ya saya nggak ngerti bahasanya mungkin seperti itu. Jadi boleh banget. Nggak cuma di Indonesia. Malah kalau orang Indonesia yang ada di luar mau bikin podcast, ikutan podcastan, which is good lah, karena kan ada pasarnya lagi sendiri di luar. Betul. Jadi nggak menutup kemungkinan, asal yang paling pertama adalah bahasanya bisa dimengerti, itu adalah bahasa Indonesia fokusnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Itu dia pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media yang sudah ditanyakan di sini di podcastan 2024. Setelah ini juga akan ada doorstop interview bersama dengan podcast Ancur. Jadi untuk teman-teman media yang ingin melakukan one-on-one interview bersama teman-teman podcast Ancur, boleh banget setelah ini. Sekarang kita akan masuk ke prosesi pemotongan tumpeng. Yes, tapi sebelum boleh potongan dulu teman-teman. Tapi sebelum
kita potong dulu, mungkin ada dari podcast Hancur mau ucapin pertama terima kasih untuk Spotify, boleh tepuk tangan untuk Spotify untuk supportnya. Kemudian juga terima kasih kepada ST Poci Instant Powder, tepuk tangan untuk supportnya, thank you. Selanjutnya untuk SAE Indonesia, terima kasih SAE Indonesia, karena mereka SAE Indonesia akan menjadi tempat workshop kita di auditoriumnya. Dan juga alhamdulillah di menit-menit akhir ST Poci membersamai kita supaya kita pada saat ke podcast bisa segera. Ya, gitu ya. Aduh, aku kurang seger nih. Terus kita juga berterima kasih kepada IDN, tepuk tangan untuk IDN. Terima kasih IDN. Tempatnya Mas Alif, thank you banget IDN Media. Nanti mungkin akan ada obrolan-obrolan setelah ini dengan podcast Hancur ya IDN ya. Amin ya mudah-mudahan. Masa nggak kolaborasi ya? Iya. Thank you banget pokoknya buat semua teman-teman media yang hadir, terima kasih banget, terima kasih untuk mensupport podcast Han 2024 buat Mbak Iji, terus juga buat Oki Renga sebagai juri, thank you semuanya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekarang boleh kita akan masuk ke sesi pemotongan tumpang. Kita undang kepada seluruh narasumber boleh berdiri bersama-sama. Kita juga mau mengundang untuk perwakilan dari ST Poci Instant Powder, ada Mas Widya Chandra. Ya, dengan begitu resmi hari ini adalah hari dibukanya podcastan 2024. Boleh dulu tangan dulu dong. Sekarang adalah waktunya untuk pemotongan tumpang. Kita persilakan dari podcast Hancur. Kita berdoa dulu, sama-sama kita menundukkan kepala kita, berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk podcastan 2024. Semoga membuka kesempatan untuk podcaster-podcaster lainnya, membuat industrinya semakin besar lagi dan menyukseskan kita semua. Kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai, terima kasih banyak, dan sekarang adalah waktunya pemotongan tumpeng. Kita persilakan dari podcast Hancur untuk memotong tumpengnya sebagai tanda prosesi dimulainya podcast Han 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh silakan teman-teman media tepuk tangan dulu. Silakan penyerahan yang pertama kita berikan kepada Mr. Carl dari Spotify Southeast Asia sebagai prosesi dimulainya podcast Han 2024. Termasuk kontrak baru. Silakan foto dulu. Ini ditahan dulu posenya, foto sama-sama. Oke, tangan dari sini 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Langsung 1, 2. Oke. Berikutnya penyerahan tumpeng. Kita berikan kesempatan kepada perwakilan dari ST Poci Instant Powder, Widya Chandra dari TNPM Agency. Diserahkan pemotongan tumpengnya dari teman-teman podcast Hancur. Aku pakai itu. Ayo orek deh. Karena aku Foto dulu. Oke, tahan 1, 2. 1, 2. Oke, Berikutnya untuk perwakilan dari SAE. Persilahkan dari podcast Hancur. Nah, gimmick lagi. Bukan masalah besar, saya mau ya. Ini perwakilan dari SAE Indonesia, Lawrence Phillips, Head of Industry Course, Ableton Certified Lecturer.
sekalian kapan? Ini pakai telur 7.000 bolot. Kalau ini keluar 12.000 mas. Masnya mau yang mana lagi? Kalau mau makan sambil dipangku 250 ya? Iya. Kalau yang murah makan sambil ditendang mas. Oke, boleh foto bareng-bareng dulu sekali lagi. Ini 1, 2, 1, 2, lagi terakhir 1, 2. Oke. Oke, itu dia acara pemotongan tumpeng kita yang berarti ini adalah hari dimulainya dari podcastan 2024. Kami beritahukan lagi kalau misalnya pendaftarannya dibuka sampai 21 September 2024. Cara mendaftarnya tinggal masuk ke microsite podcasthunt.id. Sekali lagi podcasthunt.id. Langsung acaranya seru banget karena kalau misalnya punya video podcast, belajar cara mengelolanya Podcast Hunt ini, dimana semuanya akan diakses sama teman-teman dari Podcast Hunt 2024. Dan di Podcast Hunt ini peserta akan memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah dan juga peralatan podcast. Podcast Hunt 2024 sponsored by Spotify and supported by ST Pochi Instant Powder. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media partner. Ada IDN Times, kapanlagi.com, liputan6.com, antaranews.com.